Perkenalkan, nama saya Renol, mahasiswa Universitas Terbuka, NIM 0536000387, Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan program terkait tugas 3 mata kuliah struktur data, di mana kami diminta untuk membuat program DFS, searching menggunakan DFS dan DFS. Di layar saat ini sudah ada coding untuk DFS yang sudah dibuat. Kita coba run dulu. Ini kita misalkan kita akan melakukan pencarian not A8, di mana not awalnya adalah A1. Terlihat di outputnya bahwa dari A1 kemudian menuju ke A2, kemudian ke A4, kemudian ke A5, kemudian sampai pada A8 dan ditemukan A8. Kita coba ganti, jika targetnya misalnya ke A7, kemudian ini ke start node-nya adalah A3. Coba cari. Oke, dari A3 menuju ke A1, kemudian ke A2, ke A4, ke A5, kemudian sampai pada A8. Coba kita misalkan ke A9. Dari A3 ke A2, ke A1, A2, A4, A5, ke A8, ke A6, ke A7, ke semua node sudah dikunjungi dan ada 9 tidak ditemukan. Oke, kita coba bahas coding ini. Nah, ini DFS, di mana DFS akan mencari node berdasarkan fungsi start, di mana node yang kemudian baru ditambahkan untuk dikunjungi akan dikunjungi lebih dulu. Nah, di sini ada graf yang menampilkan graf yang akan menghubungkan node-node, kemudian visit untuk menampung node yang sudah kita kunjungi. Kemudian kita coba buat grafnya. Ini kita buat secara acak saja, bahwa node A1 terhubung kepada A2, A3, kemudian A2 terhubung pada A1, A4, dan A5 seterusnya. Ini adalah graf dari node A1 sampai A8. Di sini selanjutnya menerima input start node dan target node, di mana dibuat stack baru, kemudian start node otomatis ditambahkan pada start, kemudian ditandai sebagai visit. Dan juga print out-nya, tampilannya ditampilkan start node-nya. Memulai DFS dari node A3. Kemudian di sini ada loop while yang akan terus terjadi sampai start
empty, di mana node yang sekarang dikunjungi akan dihapus dari node, mengambil node yang terakhir masuk untuk dihapus, kemudian dari start, kemudian ini ada tampil lagi bahwa current node di current node itu akan ditampilkan mengunjungi node saat ini. Nah, kemudian jika current node ini tidak sama dengan node target, maka pencarian berakhir dan kemudian ada ditampilkan bahwa target telah ditemukan. Namun jika bukan, tidak sama, maka akan memeriksa tetangga, di mana tetangga yang kemudian akan dikunjungi setelah pengecekan tetangga yang akan dikunjungi akan ditambahkan kepada start dan akan menjadi kunjungan pertama. Kemudian di sini ada jika kemudian setelah while berakhir, setelah kondisi while loopnya sudah berakhir, kunjungan sudah dilakukan ke semua node, namun tidak ditemukan target, maka menampilkan bahwa target node tidak ditemukan dalam graf. Adapun target dan node awal kita inputkan di baris 59 dan 60. Selanjutnya untuk BFS kurang lebih sama. Perbedaan dari BFS bahwa jika di DFS dia menggunakan stack, pada BFS dia menggunakan antrian quick, di mana yang masuk antrian pertama adalah node yang pertama akan dikunjungi. Node yang kemudian ditambahkan pada antrian akan mengantri di belakang. Nah, prinsipnya sama. Kita buat dulu draft sebagai penghubung antar node, sama seperti proses pada DFS sebelumnya. Nah, cuman di sini saya coba mengganti node-nya menjadi B. Kalau di DFS tadi node-nya bernama A1 dan seterusnya. Nah, kemudian di BFS menggunakan nama B1, B2 dan seterusnya. Sama bahwa di sini akan menerima inputan start node dan target node, di mana start node di sini kita buat antrian quick, kemudian start node kita tambahkan pada antrian pertama dan ditandai sebagai visited. Sama, ada tampilan memulai BFS dari node awal. Kemudian ada loop while. Kalau tadi sebelumnya pada DFS memeriksa
while-nya akan berakhir sampai stack-nya empty. Nah, di sini quake-nya empty, di mana current node yang saat ini dikunjungi adalah node yang diambil dari antrian pertama. Kemudian diperiksa apakah node tersebut sama dengan target node. Jika sama, maka pencarian berakhir, node ditemukan. Namun jika tidak sama, maka akan memeriksa tetangga, dan kemudian memasukkannya sebagai daftar visit dengan cara menambahkan pada antrian selanjutnya untuk dikunjungi pada proses selanjutnya sesuai urutan antrian. Jika antrian sudah dikunjungi semua dan quake is empty dan target tidak ditemukan, maka menampilkan target node tidak ditemukan dalam graf. Nah, ini yang sama seperti di DFS tadi. Di sini kita menginputkan target node dan node awal. Demikian penjelasan singkat dari program DFS dan BFS. Secara singkat, bahwa ada perbedaan antara DFS dan BFS, di mana DFS mengunjungi link terpanjang. Hal ini karena disebabkan menggunakan metode stack, di mana node yang akan dikunjungi adalah node yang terakhir ditambahkan ke dalam stack. Sedangkan pada BFS, node akan dikunjungi semua pada level yang sama, di mana pada saat terdeteksi node tetangga, maka node tetangga itu akan didaftarkan pada antrian, sehingga antrian itu akan dikunjungi satu persatu. Kemudian node-node yang baru ditemukan, node tetangga yang baru ditemukan ditambahkan di antrian yang terbelakang, sehingga pada BFS kunjungan akan dilakukan pada level yang sama terlebih dahulu, sesuai dengan antrian yang masuk terlebih dahulu. Demikian penjelasan terkait program kali ini. Terima kasih.